Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya mari Bapak Ibu kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir kembali di tempat yang sangat mulia ini. InsyaAllah Bapak Ibu yang hadir saat ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika kita bisa hadir saat ini di tempat yang mulia ini. Ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mencintai hambanya, maka hambanya tersebut akan Allah sibukkan dalam perkara agama. Akan tetapi sebaliknya ketika Allah membiarkan hamba-hambanya, maka Allah akan tempatkan mereka di tempat yang penuh keniscayaan. Maka hari ini kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa hadir kembali, duduk dalam hadir di majlis ilmu. InsyaAllah apa yang akan kita sampaikan, kita dengar, kita bahas akan menambah ilmu wawasan bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya hari ini insyaallah diakui sebagai umatnya yang taat kepada ajaran agamanya, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini pembahasan kita yaitu mengenai tentang hukum isbal. Ada yang tahu isbal itu apa? Isbal ini lawan dari cingkrang. Apa itu isbal? Isbal ini adalah memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Maka di sini nanti akan dijelaskan bagaimana pandangan ulama mazhab mengenai tentang hukum isbal. Ya. Jadi sekali lagi isbal ini adalah memanjangkan pakaian, sarung atau celana di bawah mata kaki. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara ini dulu bahkan sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan di antara kita. Bahkan memang bukan hanya kita, para ulama mazhab pun masih memperdebatkan tentang perkara isbal tersebut. Ini hanya menjadi sebuah ilmu saja bagi kita. Jangan sampai kita yang masih suka dengan pakaian isbal menjelekkan orang yang berpakaian cingkrang, dan orang yang berpakaian cingkrang pun jangan menjelekkan orang yang senang dengan pakaian isbal. Tapi nanti kita lihat dari segi hukum pandangan ulama mazhab, apakah itu diharamkan, dimakruhkan, atau dibolehkan. Baik, saya akan sampaikan dua hadis dulu. Di sini ada hadis dari sahabat Abu Hurairah. Jadi redaksi hadis ini hadis dikatakan hadis yang mutlak. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Apa yang Nabi sampaikan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini, sesuatu yang berada di bawah kedua mata kaki, kata Nabi, minal izari, berupa sarung,
Ya, baik itu sarung, celana, gamis, ya. Fafinnari adalah di neraka. Ini hadis pertama, ya. Redaksi disebut hadisnya hadis mutlak. Yang kedua, ada redaksi hadis muqayyad. Hadis muqayyad ini terbatas. Ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu, Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan melihat ila man, kepada orang jaro saubahu, yang memanjangkan pakaiannya, khuyala'a, karena kesombongan. Jadi hadis yang kedua ini, redaksi hadis muqayyad, menyatakan bahwa Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan tujuan sombong. Berarti kalau memang tidak tujuannya sombong, berarti tidak apa-apa, seperti itu. Nabi itu pernah melihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi menoleh kepada sahabat Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi berkata, man jara saubahu minal khuyala. Kata Nabi, barang siapa yang dia memanjangkan pakaiannya karena sombong, karena tujuannya sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar berkata, innahu yastarhi izari ahyanan. Kata Abu Bakar, sesungguhnya aku ini orang yang termasuk yang suka menjulurkan pakaiannya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum, engkau tidak termasuk bagian dari mereka. Jadi ternyata Abu Bakar pun pakaiannya itu suka menjulur, maksudnya panjang di bawah mata kaki. Nah, bagaimana Rasulullah menyatakan kepada Abu Bakar, lasta minhum, wahai Abu Bakar, engkau tidak termasuk bagian dari mereka. Berarti Abu Bakar ini dikecualikan. Kenapa? Kalau berpakaian yang dikatakan isbal itu, dia tujuannya sombong, memperlihatkan bahwa dia orang kaya, atau misalkan dia orang terpandang, dengan tujuan isbalnya itu, maka itu baru dilarang, diharamkan. Seperti itu. Maka kita lihat di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam juz 10 halaman 263. Bagaimana dua hadis tadi yang disebutkan, redaksi hadis pertama hadis yang mutlak, yang kedua redaksi hadis muqayyad. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, untuk memadukan kedua hadis tersebut, kata beliau, maka para ulama di sini mendahulukan hadis yang muqayyad atas hadis yang mutlak. Berarti orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, kalau dia bertujuannya itu untuk kesombongan, maka itu dihukumi haram. Akan tetapi ketika tujuannya tidak ada tujuan sombong, maka itu diperbolehkan. Baik, kita akan lihat dari pandangan ulama mazhab mengenai tentang isbal, ya. Jadi sekali lagi, isbal ini
lawannya itu cingkrang. Karena banyak sebagian orang menyatakan bahwa menuduh orang yang berpakaian di bawah mata kaki, baik itu sarung, celana atau gamis, itu katanya di neraka. Ya, seperti itu. Maka kalau tadi melihat redaksi hadis Muqayyad, kemudian hadis Ibnu Umar, yang mana Nabi menoleh kepada sahabat Abu Bakar, yang saat itu sahabat Abu Bakar memanjangkan atau menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, lalu dia mengatakan, aku termasuk golongan orang yang menjulurkan pakaianku, kata Abu Bakar. Tapi Nabi menyatakan, lasta minhum, engkau tidak termasuk bagian dari mereka. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak termasuk orang yang sombong. Seperti itu. Pertama, pandangan ulama mazhab ya mengenai tentang isbal. Yang pertama di sini adalah jumhur ulama. Jumhur ulama ini meliputi ulama dari mazhab Hanafi, kemudian ulama dari mazhab Syafi'i, kemudian ulama dari mazhab Hambali. Kata mereka atau kata beliau-beliau ini menyatakan bahwa memanjangkan pakaian yang disebut dengan isbal itu hukumnya mubah. Jadi menurut jumhur ulama, sebagian jumhur ulama meliputi dari ulama mazhab Hanafi, ulama dari mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa memanjangkan pakaian di bawah mata kaki atau yang disebut dengan isbal itu hukumnya mubah. Saya sampaikan di dalam kitab Al-Adab Asy-Syariyah Syekh Ibnu Muflih, ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syariyah, Syekh Ibnu Muflih menyatakan di dalam juz 3 halaman 521, waruya anna Abu Hanifah, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, irtadda, beliau mengenakan biridain saminin, jubah yang mahal. Jadi Imam Abu Hanifah berpakaian atau mengenakan jubah mahal. Qimatuhu arba'u mi'ati dinarin, yang harganya itu sampai 400 dinar. Jadi jubah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah itu harganya 400 dinar. Wa kana yajruhu 'alal ardi, lalu beliau menjulurkan pakaiannya itu di atas mendekati tanah, maksudnya di bawah mata kaki. Ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Faqilalahu, kemudian dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, awalasna nuhina an hadza, wahai Imam, bukankah kita ini dilarang melakukan hal demikian? Ditanya oleh seseorang kepada Imam Abu Hanifah. Faqala, kemudian Imam Abu Hanifah berkata, inna mazalika, bahwa sesungguhnya larangan itu lizawil khuyala, larangan itu bagi orang yang sombong. Walasna minhum, dan kita bukan dari bagian mereka. Berarti kalau tujuannya sombong dilarang, bahkan hukum haram. Tetapi kalau misalkan tujuannya tidak sombong, maka itu diperbolehkan. Syekh Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir, Syekh Al-Munawi ini salah satu di antara ulama madhab Syafi'i. Beliau menyatakan dalam kitab Faidul Qadir juz 3 halaman 436, wal musabbilu izarahu, orang yang memanjangkan sarungnya, alladzi yutawwilu saubahu, yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya, wa yursilahu, dan melepaskannya, khuyala ai biqasdil khuyala,
dengan tujuan sombong. Bikhilafihi, berbeda hukumnya bagi orang yang memanjangkannya itu labi qasdiha, bukan tujuan karena sombong. Baik, saya sampaikan lagi. Syekh Ibnu Muflih ini salah satu ulama dari kalangan mazhab Hambali ya. Beliau menyatakan pula dalam kitab Al-Adab Asy-Syariyah, ini di dalam juz 3 halaman 521. Jarrul izari, memanjangkan sarung, idza lam yurid al-khuyala, apabila tidak bertujuan sombong, fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa. Wa hadza dhahirun kalami ghairi wahidin minal ashab, maka pendapat ini merupakan zahir pendapatnya ulama dari kalangan mazhab Hambali lebih dari satu. Jadi kalau kita melihat dari berbagai macam pendapat ulama tadi, berarti kalau jadi pendapat ulama pertama dari jumhur ulama tadi mengatakan bahwa hukum isbal itu adalah mubah. Ini meliputi ulama dari mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama mazhab Hambali. Kemudian yang kedua, sebagian ulama dari mazhab Maliki dan sebagian lagi dari mazhab Hambali, bahwa hukum isbal ini adalah makruh. Nah, kita sampaikan referensi dari kitab Hasyiah Al-Adawi, juz 2 halaman 453. Syekh Al-Adawi mengatakan bahwa wadzahiru, dan yang tampak, annalladzi yata'ayyanu al-masiru ilaihi. Jadi pendapat yang harus dipilih adalah bahwa isbal itu al-karahatus syadidah, hanya sangat dimakruhkan. Jadi berarti pendapat ulama mazhab yang kedua, sebagian dari ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum isbal itu adalah makruh. Tadi yang pertama hukum mubah menurut jumhur ulama, yang kedua menurut sebagian ulama mazhab Maliki dan sebagian lagi ulama mazhab Hambali bahwa hukum isbal itu adalah makruh. Berarti hukum kedua makruh. Syekh Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah ini ulama dari mazhab Hambali, menulis dalam kitab Al-Mughni juz 2 halaman 298. Wa yukrahu isbalul qamisi, dan dimakruhkan memanjangkan gamis. Maksudnya memanjangkan gamis di sini di bawah mata kaki ya, di bawah mata kaki. Wal izari, dan dimakruhkan memanjangkan sarung, wasarawili, dan memanjangkan celana. Jadi ini menurut ulama mazhab dari sebagian ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Jadi hukumnya itu mubah. Nah, kemudian ada yang ketiga, sebagian dari ulama mazhab Maliki. Justru sebagian ulama mazhab Maliki ini beliau mengatakan haram, ya, mengatakan haram. Subhanallah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yahrumu 'alar rajuli, haram bagi laki-laki ya, jarra saubahu al-khuyala, jadi memanjangkan sarungnya atau pakaiannya karena sombong gitu. Jadi hukum yang ketiga ini adalah, ini sebagian dari ulama dari mazhab Maliki menyatakan bahwa hukum isbal adalah haram. Jadi dari tiga pandangan ulama mazhab, berarti kalau kita simpulkan hukum isbal itu pertama mubah, yang kedua makruh,
dan yang ketiga haram. Maka di sini tergantung orang yang memakainya, ya, seperti itu ya. Kalau misalkan berpakaian atau mengenakan celana atau gamis di bawah mata kaki itu karena memperlihatkan kesombongan, berarti itu dilarang. Bahkan itu hukumnya haram seperti itu ya. Nah, ini menurut Syekh Al-Qarafi, ya, Syekh Al-Qarafi. Ya. Beliau menjelaskan dalam kitab Az-Zakhirah juz 13 halaman 265. Ini yang menyatakan haram ya. Sekali lagi, yahrumu 'alar rajuli, haram bagi laki-laki ayyujawiza bisaubaihi, melebihkan kedua pakaiannya al-ka'bain, melewati kedua mata kakinya. Jadi ini hukum haram kata Syekh Al-Qarafi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting di sini adalah dalam hal ini ya boleh-boleh saja silahkan. Mau sarungnya agak memanjang ya. Kan sekarang banyak orang yang berpakaian itu kan di atas mata kaki ya. Karena memang lebih simpel katanya seperti itu ya. Ya, saya berpakaian memang di atas mata kaki, tapi kita tidak menyalahkan orang yang berpakaian di bawah mata kaki seperti itu. Ya, yang panjang punya di bawah mata kaki. Ya, terkadang suka dipakai undangan itu. Seperti itu. Kalau untuk sholat, ya itu kadang di atas mata kaki ya. Tapi kita tidak menyalahkan orang-orang yang memang pakaiannya atau gamisnya, celananya di bawah mata kaki. Tapi kalau tidak bermaksud sombong, maka tadi hukumnya dibolehkan. Maka kalau kita lihat dari pandangan ulama mazhab tadi, berarti kalau kita simpulkan, hukum isbal itu boleh-boleh saja, diperbolehkan, seperti itu ya. Bahkan dari ulama mazhab Imam Abu Hanifah pun, kalau kita melihat tadi, ya, beliau mempunyai pakaian yang justru harganya mahal, jubah mahal sampai 400 dinar. Yang pakaiannya itu jubahnya itu panjang di bawah mata kaki. Tapi beliau mengatakan walasna minhum. Kita tidak termasuk golongan dari mereka yang dikatakan isbal karena sombongnya. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dalam berpakaian saya sampaikan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau menulis dalam bukunya bahwa berpakaian menurut syariat itu kan terdiri 4. Pertama, yang menutupi aurat, ya. Selama itu menutupi aurat boleh. Yang kedua, yang tidak transparan. Apa yang tidak transparan itu yang tidak tembus pandang gitu ya. Yang tidak ketika berpakaian itu sampai kelihatan dalemannya. Jangan seperti itu ya. Yang penting tidak terbuka aurat. Yang kedua tidak transparan. Yang ketiga tidak ngetat gitu ya. Terutama untuk perempuan gitu. Maka jangan sampai pakaian untuk perempuan khususnya itu tidak sampai ngetat. Karena itu Nabi sampai mengatakan berpakaian tapi dikatakan seperti orang telanjang, seperti itu ya. Khawatirnya ini menimbulkan, bukan khawatirnya, memang akan menimbulkan fitnah bagi perempuan mah ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah yang tidak menyerupai lawan jenis. Seperti itu ya. Pertanyaannya apakah gamis itu seperti perempuan? Ya enggak, beda ya. Ada gamis untuk laki-laki, ya ada gamis untuk perempuan, seperti itu. Itu jadi 4 berpakaian menurut syariat Islam kata Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau menulis dalam bukunya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya tanya jawabnya agak panjangan, sengaja silahkan saya akan buka tanya jawab ya. Jadi sedikit tadi saya sampaikan mengenai tentang hukum isbah tadi menurut pandangan ulama mazhab. Jadi ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan
haram, seperti itu. Silakan Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Mendefinisikan kesombongan itu seperti apa, karena memang kita hanya menutup aurat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nih kalau mau pergi sholat itu kan memang celana-celana yang ringan yang kita pakai, yang biasa kita jahit itu pas di mata kaki. Nah ini kan juga bukan menunjukkan ciri kesombongan, tapi memang pakaian yang kita pakai sehari-hari untuk sholat. Begitupun gamis. Gamis kan ukurannya kita biasanya ada yang pendek sedikit, ada yang panjang. Jadi tidak ada sifat yang istilahnya kesombongan di situ. Iya. Artinya niat kita adalah melaksanakan ibadah dengan pakaian yang bersih saja. Baik. Iya. Memang sombong ini tidak bisa terlihat, hanya ya kita sendiri yang tahu, ya. Dan terkadang bisa terlihat dengan pamernya, ya, bisa, gitu ya. Walaupun tidak terlihat secara kasat mata oleh kita, yang bisa merasakan, mengatakan sombong atau tidaknya kita sendiri. Maka dalam hal ini, ya kalau kita merasa pamer, sengaja memamerkan, ya seperti itu, maka itu dikatakan ya sombong. Maka hukumnya adalah haram. Maka saya ya sampaikan, kalau memang pakaian untuk sholat, ya usahakan baik sarung, gamis, itu memang usahakan di atas mata kaki, ya. Ketika mau sholat, ya. Kalau memang keseharian ya silahkan saja itu mah, ya. Tapi kalau saya sampaikan bahwa ketika untuk sholat mah usahakan sarungnya di atas mata kaki, tidak sampai menjulur di bawah mata kaki. Tak untuk kesehariannya silahkan saja itu mah. Maka tadi tergantung tadi niat kita, niatnya pamer atau tidak, sombong atau tidak. Maka kalau masuk kategori sombong atau pamer tadi, maka itu baru diharamkan seperti itu. Kalau tidak, ya tidak termasuk. Intinya dibolehkan kalau memang tujuannya tidak sombong seperti itu Pak Haji. Ya, jadi sekali lagi memang tidak ketahuan, tidak terlihat orang ini sombong atau tidaknya, maka kembali kepada diri kita sendiri yang mengetahui sombong atau enggaknya. Seperti itu. Ya, maka niatkan saja, ya Allah, saya berpakaian ini bukan karena sombong, ya bukan karena pamer, seperti itu. Niatkan dalam hati kita, ya seperti itu. Wah, pakaian saya Pak panjang-panjang. Wah, sekarang mah mau dipotong aja, ya gak usah. Misalkan celana di rumah itu panjang-panjang di bawah mata kaki. Wah, kalau gitu mah saya potong aja deh di atas mata kaki saya. Ya enggak juga. Ya, silakan saja, tergantung niat kita, insya Allah. Ya. Insya Allah kita mah tidak termasuk orang-orang yang sombong. Boleh-boleh saja silakan. Ya, berpakaian di bawah mata kaki boleh, seperti itu. Ya. Dan kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, seperti itu. Ada lagi silakan. Bangga. Sengaja kita waktunya agak panjangin supaya tanya jawabnya panjang. Iya, boleh, silakan.
Al-Baqarah 102 ya. Jadi setiap malaikat itu memang punya tugas sendiri-sendiri ya. Jadi jumlah malaikat itu tidak terhitung. Ya. Yang hitung, yang dihafal oleh kita sekarang itu ya yang wajib diketahuinya saja. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang wajib diketahui. Dan itu pun yang sering kita hafal sampai tugas-tugasnya apa. Jadi setiap malaikat itu punya tugas masing-masing. Ya. Tadi yaitu termasuk daripada malaikat, jadi golongan malaikat ya. Tugasnya itu apa? Di sini nggak disebutin ya. Ya, nanti kita akan cari ya dalam tafsirnya. Tugas-tugas malaikat itu. Harut marut ya. Ya, Al-Baqarah 102 itu. Ya, sekali lagi setiap malaikat itu punya tugas masing-masing. Ya, banyak jumlah malaikat bahkan tidak terhitung. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ji. Nanti kita akan cari dalam tafsirannya. Ada lagi yang lain? Atau boleh di luar tema, boleh lah. Silakan. Satu kadang kita itu sering mengikuti tren, ya tren berpakaian, apalagi anak-anak muda, ya. Tapi memang orang-orang yang dikatakan baru hijrah, itu kan trennya berpakaiannya itu kan pakaian cingkrang, gitu ya. Saya berpakaian cingkrang itu memang dari zaman pesantren, bukan sekarang-sekarang gitu ya. Pesantren itu dari tahun berapa ya lupa ya. Dari SMP saya itu, pesantren itu. Memang dari dulu, bukan sekarang-sekarang gitu ya. Bukan karena ngikutin tren, bukan. Ya, seperti itu. Bergamis bukan sekarang-sekarang ya, dari dulu di pesantren kita bergamis gitu ya. Tapi kita tidak menyalahkan orang-orang yang belum bergamis gitu ya, seperti itu. Intinya gitu. Yang penting tadi berpakaian menurut syariat itu kan ada 4, kata Kiai Hasyim Asy'ari. Ada lagi silakan yang mau tanya. Ya. Ditumpuk. Boleh-boleh saja. Ya. Nggak ada. Boleh. Ya kalau kita lihat misalkan di Mekah Madinah banyak orang yang ditumpuk itu ya. Misalkan berapa tahun diganti lagi, ditumpuk lagi, tumpuk lagi. Seperti itu boleh-boleh saja, hukumnya boleh. Nggak ada. Terus kalau gitu kita kan susah ngedoainnya waktu jarah ya tidak susah sebenarnya untuk doa mah ya. Kalau memang misalkan kita tahu bahwa posisi makam orang tua kita itu di sana, walaupun ditumpuk ya kita jarahnya di sana aja. Berarti kita mengkhususkannya untuk orang tua kita, seperti itu. Tinggal sebutkan aja khususon untuk namanya siapa, kan gampang. Tidak sampai menghalangi kita tidak datang untuk ziarah, ya silakan aja ziarah, mau datang-datang saja. Seperti itu.
Jadi sekali lagi hukumnya boleh Pak Haji. Ya. Ada lagi? Mas Husen, silakan. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Baik. Hukum bagaimana ketika sholat memakai celana yang celananya itu bolong. Kalau bolongnya pas misalkan di pantat yang kita memakai celana dalam, berarti kan tidak sampai kelihatan aurat kulitnya itu kan, boleh, masih sah. Tapi kalau misalkan bolongnya pas di paha, bolong, itu kan otomatis masuknya terbuka aurat, maka tidak sah sholatnya, harus diulang, diganti celananya. Nah ini menjadi perhatian bagi kita bapak-bapak yang suka ngerokok. Biasanya ngerokok sarung si buntung rokoknya itu suka kan ke celana atau misalkan ke sarung kan suka bolong tuh. Hati-hati itu, ya. Apalagi misalkan tidak memakai celana daleman lagi yang sampai dengkul, misalkan tidak dilapis lagi. Itu kan terbuka aurat, maka hati-hati, maka sholatnya tidak sah. Ya, maka salah satu syarat sholat itu kan harus menutup aurat. Ya, kalau auratnya terbuka berarti sholatnya tidak sah, harus diulang. Ya seperti itu. Maka ini menjadi perhatian kita bapak-bapak terutama yang suka ngerokok. Sarungnya suka bolong-bolong gitu, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya 1 menit lagi ke waktu Isya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini insya Allah menjadi ilmu wawasan bagi kita semua. Ini supaya kita ada bahan pengetahuan kita pun jangan sampai menyalahkan orang lain ya. Karena kita sudah tahu hukumnya, bagaimana tadi hukum isbah menurut pandangan ulama mazhab. Sekali lagi ada yang membolehkan dikatakan mubah, yang kedua hukum makruh, dan yang ketiga hukum haram. Haram itu kalau memang tujuannya sampai sombong, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika tujuannya tidak sampai sombong, labi qasdiha, maka itu diperbolehkan secara hukum. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.